وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ketika peristiwa Tabuk ini ada banyak sunnah yang kita ambil. Salah satunya adalah sunnah menjamak sholat ini. Idza irtahala qabla zayghi syamsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertempuran Tabuk itu kan perjalanan yang dilakukannya itu tidak sehari dua hari gitu loh. Pada hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan, kalau Rasulullah memulai perjalanannya itu sesegera mungkin, qabla zayghi syamsi, sebelum matahari tergelincir. Ada hari di mana Rasulullah sudah mulai jalan sebelum tengah hari, sebelum matahari tergelincir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Akhara dhuhra, Rasulullah mengakhirkan waktu zuhur. Jadi kalau kita perkirakan ya, di satu hari yang Rasulullah itu perginya itu kira-kira jam 8 atau jam 9, karena di masa Nabi belum ada jamnya. Ini kita kira-kira dengan jam kita. Diperkirakan jam 8 Rasulullah memulai perjalanannya, karena menuju Tabuk kan perjalanannya beberapa hari. Di hari yang Rasulullah mulai perjalanannya jam 8 gitu. Begitu nanti tengah hari masuk waktu zuhur, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat zuhur, tetapi diakhirkan. Akhara zuhra. Sholat zuhur itu diakhirkan. Ila an yajma'aha ilal asri. Sampai Rasulullah itu menjamaknya dengan sholat asar. Fayusallihima jami'an. Maka Rasulullah melaksanakan keduanya dengan dijamak. Nah, sampai di sini kan tidak ada keterangan yang tegas mengenai waktunya itu. Apakah di waktu asar atau di akhir waktu zuhur. Disinilah celahnya Imam Abu Hanifah untuk memaknai hadis ini, itu diakhirkan sampai waktu zuhur paling akhir, dan menjamaknya itu adalah jamak suri namanya. Surahnya, gambarannya itu jamak, namun masing-masing dari sholat itu tetap pada waktunya. Zuhur di waktunya tapi di akhir, asar di waktunya tapi di awal. Ini yang menjadi celah bagi Imam Abu Hanifah untuk mentakwil hadis ini. Namun yang nampak yang zahir dari hadis ini, ketika Mu'adz ibn Jabal mengatakan ila, sampai itu ya sudah masuk kepada waktu asar. Ini kondisi pertama kalau Rasulullah itu memulai perjalanannya sebelum sebelum tergelincir matahari. Kondisi yang kedua, kalau di suatu hari Rasulullah itu mulai perjalanannya setelah tergelincir matahari. Wa idartahala ba'da zayghi syamsi, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai perjalanannya setelah matahari tergelincir, artinya setelah zuhur, apa yang beliau lakukan? Ajjala al-asra ila dhuhri, maka beliau menyegerakan sholat asarnya itu di waktu zuhur. Nah, yang ini nggak ada celah bagi Imam Abu Hanifah, karena asar ditarik ke waktu zuhur. Ini nggak ada celah bagi Imam Abu Hanifah untuk mengatakan jamak suri itu. Jelas-jelas di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menyatakan Rasulullah itu menarik sholat asarnya, menyegerakan sholat asarnya ila dhuhri, kepada zuhur, yaitu ke waktu zuhur. Wa shalla dhuhra wal asra jami'an, dan Rasulullah sholat zuhur dan sholat asarnya bersamaan ya, zuhra wal asra, zuhur baru asar, bukan nanti sama-sama 4 rakaat diniatkan 2, itu enggak.
diniatkan zuhur dan diniatkan sekaligus asar. Ini nggak ada yang kayak gini. Thumma saro, baru kemudian Rasulullah berjalan. Nah, ini yang menunjukkan, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum memulai perjalanan itu sudah dibenarkan untuk apa? Sudah dibenarkan untuk melaksanakan jamak sholatnya. Jadi tidak harus tidak harus jalan dulu baru nanti menjamak. Tetapi ketika sudah ada niat yang kuat dan kemungkinan memang hari itu dilakukan safar, sebelum safar itu sudah boleh menjamak terlebih dahulu. Wa kana idartahala qabla al-maghribi. Nah, ini sekarang yang untuk maghrib. Wa kana idartahala qabla al-maghribi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanannya itu sebelum terbenamnya matahari, akharal maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat maghrib sampai nanti beliau salat bersama dengan salat isya, itu melakukannya bersama dengan salat isya. Maghrib duluan baru kemudian isya. Ini di dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan maghrib dulu baru isya sesuai dengan urutan sholatnya. Wa idartahala ba'dal maghrib, tetapi kalau mulai perjalanannya itu setelah maghrib, ajjala al-isya'a. Kemudian Rasulullah sama tadi sebagaimana dilakukan pada sholat asarnya, sholat isyaknya ditakjil, disegerakan, ditarik ke waktu maghrib. Fasallaha ma'al maghribi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya tersebut bersama dengan sholat maghrib. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hasan gharib, hasan itu bagus, layak, derajatnya di bawah sahih tetapi masih bisa diterima. Adapun gharib ini karena jalurnya itu yang beliau dapati hanya dari jalurnya Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Baghlani sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Wa hadits Mu'adz, kata Imam At-Tirmidzi, wa hadits Mu'adz haditsun hasanun gharib. Ini hadis yang hasan dan hadis yang gharib. Tafarrada bihi Qutaibah. Al-Imam Qutaibah ibn Sa'id menyendiri di dalam periwayatannya. Nah, penyendiriannya Imam Qutaibah apakah berbahaya? Enggak, Imam Qutaibah thiqah. Jadi ketika menyendiri di dalam periwayatan dan perawi tersebut thiqah, periwayatannya itu masih bisa diterima. Dan tidak kita dapati perkara-perkara yang menyelisihi sunnah yang lebih sahih di dalam hadis ini. Maka diterimalah hadis tersebut. Nah, hadis ini merupakan dasar bagi sunnah menjamak sholat ketika safar, dan ini kemarin sudah kita sampaikan disepakati oleh mayoritas ulama kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Adapun permasalahan selanjutnya, kalau tidak safar itu boleh atau tidak? Kemarin ada yang menanyakan kalau sakit boleh atau tidak boleh gitu. Nah, ini sekarang kita membaca para ulama yang berpendapat tentang rukhsah lain selain safar yang membolehkan seseorang itu untuk menjamak sholatnya. Juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi di sini di dalam sunannya ini kenapa kok saya bawa 2 jilid ini, karena hadis tentang safar ini tidak beliau jadikan di dalam satu kitab dan bab pembahasan. Nah, pembahasan tentang hadis yang tadi yang kita baca tentang menjamak salat ketika safar,
beliau menempatkan sendiri bab yang menempatkan sendiri satu kitab yang terdiri dari bab-bab, satu kitab yang berjudul Sholatus Safar. Jadi memang satu kitab yang membahas tentang aturan-aturan Nabi Muhammad SAW untuk sholat selama safar. Di dalamnya nanti ada tentang menjamak sholat, di dalamnya nanti ada qasar sholat gitu. Itu di bab yang sudah di kitab yang sudah kita baca tadi. Nah, sementara ini Al-Imam At-Tirmidzi juga membawakan hadis tentang menjamak sholat, tetapi di di kelompok bab yang membahas tentang waktu secara umum. Nah, kalau yang membahas tentang waktu ini dia masuknya di dalam sholat iqamah, sholat yang mukim, sholat bagi seseorang yang mukim di suatu tempat. Nah, beliau bawakan di sini bab ma jaa fil jam'i bainas salataini fil hadar, bab yang menghimpun hadis Nabi SAW, khabar dari Nabi yang sampai kepada kita, yang datang kepada kita berkenaan dengan menjamak sholat antara dua sholat fil hadar, tapi dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan mukim. Fil hadar itu dihadir, kita hadir di waktu, kita hadir di negeri, tidak dalam keadaan mukim. Dan hadis ini hadis yang sahih, tetapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan ini salah satu dari dua hadis yang beliau riwayatkan tetapi tidak diamalkan. Nah, nanti perkataannya Imam Tirmidzi ini disanggah oleh para ulama hadis yang lainnya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya tidak benar hadis ini tidak diamalkan. Ada para salaf yang mengamalkan hadis ini, yang berfatwa sesuai dengan hadis ini. Apa itu hadisnya? Hadisnya adalah Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan qala haddatsana Hammad Abu Muawiyah 'anil A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar, wa bainal maghribi wal isya'i, dan juga menjamak antara salat maghrib dan salat isya bil Madinah, di Madinah. Nabi orang Madinah, mukimnya di Madinah, bukan safar dari Mekah ke Madinah, enggak. Rasulullah sudah hijrah, menetap di Madinah, sudah mukim di Madinah. Apa yang menjadi sebab beliau menjamak salat? Ternyata di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan min ghairi khaufin, tidak ada sebab khauf. Khauf itu takut. Tidak ada sebab ketakutan untuk keluar rumah, tetapi Rasulullah menjamak salat. Wala matarin, tidak pula juga karena hujan. Nah, berdasarkan penuturannya sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas ini, min ghairi khaufin wala matarin. Jadi sebab-sebab khauf, sebab-sebab takut itu boleh menjadikan seseorang menjamak sholatnya, dan sebab-sebab hujan itu membolehkan seseorang menjamak sholatnya meskipun di saat hadir, itu di saat mukim. Hanya saja yang ini kan belum kita amalkan. Kenapa belum kita amalkan? Alhamdulillah nggak ada khauf. Hari ini kaum muslimin di tanah air dan khususnya di Samarinda tidak ada khauf, tidak ada ketakutan untuk sholat jamaah di masjid, untuk sholat jamaah di musola dekat rumahnya, sholat jamaah di sholat berjamaah di musola kampungnya, di langgar kampungnya, tidak ada khauf, tidak ada ketakutan. Alhamdulillah tidak ada konflik di negara kita. Keluar rumah yang mau sholat tuh nggak ada yang bacok. Tapi yang ada adalah rasa hati ini melangkahkan ke masjid mungkin sulit. Ada, kita lihat fenomena seseorang bertetangga dengan masjid tetapi melangkahkan kakinya ke masjid mungkin setahun sekali aja, itu ketika Idul Fitri aja.
Waliyadzubillah. Habis itu kalau kesehariannya azan kumandang, dia tetap aja di depan teras itu ongkang kaki sambil makan kacang. Ada yang kita lihat fenomena yang seperti ini, waliyadzubillah. Padahal sudah Allah beri rasa aman untuk beribadah, ya, tetapi ya mungkin hati belum tergerak gitu kan. Nah, kalau yang nanti dalam keadaan takut keluar rumah musimnya rampok atau apa, waliyadzubillah, jangan sampai Allah mencabut rasa aman ini dari kita kaum muslimin, khususnya di kota ini, di Samarinda ini ya. Dan juga kaum muslimin di tanah air ini secara umum. Mau keluar rumah khawatir dibacok. Nah, dulu di masa ketika periode dakwah Mekah kan seperti itu, ketakutan. Melaksanakan sholat itu kan mereka sembunyi-sembunyi. Cari celah-celah bebatuan di sudut-sudut kota Mekah itu, di situ mereka melaksanakan sholat. Kalau ketahuan entah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, masih mending kalau dihinakan, tetapi kalau disiksa, dianiaya di tempat, nah di situ yang berbahaya. Itu ada ketakutan yang dahulu terjadi. Yang seperti ini menjamak sholat itu boleh. Kemudian mator itu hujan. Ketika turun hujan, apakah harus hujan yang deras? Ini pendapat yang saya pegang, tidak harus hujan yang deras. Nah, riwayatnya itu bagaimana? Ini pembahasannya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang menjamak sholat ketika hujan. Ini yang saya pegang, yaitu bolehnya itu kalau hujan, meskipun hujan tersebut tidak deras.